Ya, sementara itu dari sekitar 8 saksi, hanya pernyataan Jessica yang tidak sinkron dengan saksi lainnya, sehingga Jessica dicurigai menutup-nutupi sesuatu. Dan seperti apa pakar ekspresi dan hipnoterapi menilai penampilan Jessica saat menjawab pertanyaan media. 6 kali diperiksa membuat Jessica Kumala Wongso seolah menjadi saksi kunci kematian Mirna yang paling sering bolak-balik ke Polda Metro Jaya. Dari sekitar 8 saksi, hanya pernyataan Jessica yang tidak sinkron dengan saksi lainnya, sehingga Jessica dicurigai menutup-nutupi sesuatu. Meski begitu, Jessica mampu menjawab semua pertanyaan dengan tenang, sehingga lie detector tak mendeteksi getaran tertentu yang diasumsikan sebagai gelagat kebohongan dalam diri Jessica. Polisi menduga Jessica seorang jenius yang mampu memanipulasi perasaannya sehingga berhasil lolos dari lie detector. Meski begitu, Jessica disebut tidak lolos pada tes kejiwaan. Lantas, seperti apa pakar ekspresi dan hipnoterapi menilai penampilan Jessica saat menjawab pertanyaan wartawan? Ada beberapa hal yang saya catat ya dari perilakunya Jessica, di mana setiap kali Jessica itu berbicara mengenai kasus ini, ada respon yang disebut dengan nama kompresi bibir atau lip compression. Bibirnya itu dikulum masuk ya, atau ditarik sehingga membentuk membentuk segi lurus. Seseorang yang menunjukkan respon lip compression itu berarti ada sesuatu yang dia tidak ingin cerita kepada publik. Menurut Nunki, ada kejanggalan pada setiap ekspresi wajah dan bahasa tubuh Jessica. Di sini kita lihat dari wajahnya, ini tidak ada rasa marah ketika dituduh sebagai seorang yang terlibat dalam kasus pembunuhannya saudari Mirna. Kalau memang dia merasa tidak terima dituduh sebagai seorang yang terlibat, harusnya ada dong ekspresi marahnya. Ini yang nampak di sini hanya ekspresi takut, ekspresi cemas gitu, ya. Kalau memang dia hanya sebagai saksi, tidak tahu apa-apa, bukan tersangka, kenapa kok harus cemas, iya kan? Analisa Nunki bisa jadi mendekati kebenaran, namun bisa pula meleset. Yang pasti seorang yang diketahui membunuh dengan racun sianida disebut-sebut bukan penjahat sembarangan. Bahkan di dunia kriminal, pembunuhan via sianida termasuk pembunuhan tingkat tinggi yang hanya bisa dilakukan penjahat jenius atau orang penting yang mempunyai akses untuk mendapatkan sianida. Tim Liputan MNC Media, Jakarta.